Hai semuanya, Assalamualaikum guys. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing hasil dari pemotongan batang adenium yang sudah tua. Ini dia untuk hasilnya. Buat teman-teman yang memang punya batang adenium yang menjulur ke atas satu aja, sebaiknya lakukan pemotongan, jangan pernah takut. Karena pada saat kita melakukan pemotongan, hasilnya itu benar-benar bakal bagus sekali. Teman-teman jangan takut, karena untuk batang besar kalau kita potong udah fix dia itu bakal mengeluarkan tunas atau cabang barunya itu lebih dari 4. Kalau batangnya itu masih muda, beresiko keluarnya itu hanya 1 atau 2 saja. Akan tetapi untuk batang yang sudah tua ataupun sudah besar, itu jangan pernah takut. Itu bisa mengeluarkan kadang sampai 7 tunas baru. Akan tetapi yang perlu dihati-hatikan adalah kalau kita melakukan perbanyakan cabang, batang tua itu bakal mempunyai belahan tengah seperti ini. Ini sangat rawan apabila terjadi hujan, karena air hujan bisa masuk ke dalam batang hitam ini dan bisa terjadi pembusukan batang. Nah, ini lubang tengah ini sangat bahaya, teman-teman. Apabila hujan terus, ini sebaiknya dipindahkan aja ke area yang tidak terkena hujan untuk sementara. Nah, jadi pemotongan batang muda ini tidak hanya untuk merangsang keluarnya cabang-cabang dekat potongan ya teman-teman, akan tetapi itu bisa merangsang cabang-cabang lain di mata tunas yang ada di batang adenium. Contohnya seperti ini. Ini terus yang bawah ada beberapa yang memang ini kerangsang apabila kita melakukan pemotongan. Nah teman-teman, jadi adenium itu dapat diperbanyak dengan menggunakan biji dan juga hasil persilangan. Nah jadi perbanyakan generatif ini dia itu punya tujuan untuk mendapatkan variasi tanaman yang baru, karena sifat anakan berbeda dengan induknya teman-teman. Nah jadi untuk memperbanyak adenium itu bisa dengan cara grafting antara batang A dan juga batang B, maka menghasilkan anaknya C. Dan anaknya C itu kadang bisa berbeda ya teman-teman ya. Nah, cara memperbanyak adenium bisa dengan biji. Bijinya itu kita rendam selama kurang lebih 24 jam, habis itu kita tanam. Oke, lanjut ini dulu. Nah, ini untuk batang besar. Ini sangat apa ya? Pokoknya teman-teman harus benar-benar melihat keadaan adenium teman-teman. Kalau kejadiannya seperti ini, hujan terus, ini sebaiknya dipindah aja. Karena ini bisa masuk ke dalam batang yang sudah busuk itu teman-teman, itu bisa terjadi pembusukan akar. Nah ini adalah pemotongan untuk cabang besar juga. Seperti yang teman-teman lihat, dia mengeluarkan 4 cabang baru. Dan untuk pemotongan cabang sendiri, ini sebaiknya di musim panas, itu aku rekom ya. Aku rekomendasi di musim panas, karena kalau aku juga sering ya melakukan kegiatan ini, apabila aku lakukan di musim hujan, terkadang lupa pindah, busuk teman-teman. Kalau ini hasil perbanyakan cabang di stek adenium. Ini adalah stek ya teman-teman. Jadi habis kita potong, kita tanam lagi, dan ini aku potong lagi guna supaya mendapatkan 2 tunas baru. Dan ini juga hasil dari perbanyakan cabang. Tunasnya 2, bekas dari potongan 1 yang memang menjulur ke atas. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Kak, aku kok mati ya, aku kok nggak berani motong ya. Jangan takut teman-teman, kalau memang teman-teman nggak berani potong batang muda karena beresiko gimana-gimana, teman-teman bisa menunggu batangnya itu jadi agak sedikit lebih tua.
Jadi nanti keluar cabangnya juga lebih banyak lagi. Nah, ini salah satu contoh untuk perbanyakan cabang batang muda. Jadi kalau batang muda itu tidak lebih dari 2 ya, jarang 3, jarang 4 teman-teman. Biasanya kebanyakan sih 2. Itu pun tergantung dari kita melihat posisi pemotongan. Kita juga harus punya trik. Jadi pemotongannya itu kita harus mengintip di mana mata tunas itu berada. Jadi sebenarnya tidak asal potong aja. Kita harus melihat posisi-posisi mata tunas ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini hasil dari perbanyakan cabang kurang lebih 3 mingguan. Jadi di 2 minggu sudah kelihatan, 3 minggu sudah keluar daun. Oke, next kita lihat lagi. Nah, kalau ini bukan perbanyakan cabang, tapi aku melakukan pembuangan 3 daun teratas. Jadi pada saat 3 daun teratas kita buang, dia itu juga bakal punya 2 cabang baru, tapi cabangnya itu lebih alami, tidak nampak bekas potongan ataupun lobang. Oke, next untuk selanjutnya ini adalah hasil dari potongan juga yang sudah sembuh. Jadi sudah aman kita tempatkan di area yang full sinar matahari dan juga hujan. Nah, ini keluarnya 4. Tuh, Masya Allah sekali kan. Nah, ini di sudut-sudut atas aku sudah melakukan pembuangan 3 daun teratas, dan alhamdulillah di setiap cabang ini sudah mengeluarkan 2 tunas baru, dan insya Allah untuk 3 minggu kemudian ini bakal bagus. Jadi setiap cabang bakal mengeluarkan 2 tunas baru. Jadi kita dari 1 dapat 4, dari 4 dapat 8. Masya Allah sekali. Nah, kalau ini aku baru melakukan pemotongan kurang lebih 1 minggu. Di 1 minggu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada apa ya? Ada yang sudah nampak, ada juga yang belum. Tapi di 2 minggu benar-benar sudah fix kita melihat berapa banyak cabang baru yang keluar. Nah, kalau ini sama, ini masih 1 minggu, jadi masih sangat kecil nampaknya. Nah, jadi pada saat melakukan pemotongan itu teman-teman harus mengira-ngira juga. Selain dari mata tunas, sebaiknya proses pemotongan itu agak lebih panjang, kurang lebih 4 cm. Jadi apabila terjadi kegagalan, itu bisa kita mengulangi tindakan teman-teman. Nah, kalau ini hasil pemotongan aku tempatkan di area yang tidak terkena cahaya sinar matahari, dan perkembangannya itu kalah jauh sama yang kena matahari, karena memang adenium itu sangat memerlukan sinar matahari teman-teman. Jadi apabila benar-benar mataharinya tercukupi, itu bakal bagus sekali, baik untuk daunnya, untuk batangnya, dan untuk bunganya. Dan ini khusus untuk adenium mini ya teman-teman. Aku melakukan penanaman di area pot kecil dengan batu teman-teman. Sebenarnya ini umurnya sudah tua, tapi karena aku melakukan penanaman di batu, perkembangannya agak kurang. Tapi memang targetnya kurang teman-teman. Jadi nanti aku bakal membuat seperti bonsai mini loh. Oke, see you again. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like. Dadah, assalamualaikum.